warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ilmu Sejarah 4C Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Saya Anissa Putri Mujanti dan rekan-rekan saya Nisa Ulfairia, Saya Dewi Kartika Sari Putri, dan saya Lutfi Nur Yunita. Di sini kami akan mengkaji tentang Masjid Kauman Semarang mengenai Sejarah dan kontribusi Masjid Kauman terhadap perkembangan kota Semarang. teman-teman jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Selamat menonton. Masjid Agung Semarang merupakan masjid tertua yang ada di kota Semarang. Masjid Agung Semarang memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan sejarah berdirinya kota Semarang. Masjid Kauman Semarang terletak di kawasan Pasar Johar Lama atau di sebelah barat alun-alun Kota Lama. Tepatnya Masjid Kauman berada di Jalan Alun-Alun Barat nomor 11, Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah. Masjid Agung Semarang memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di kota Semarang. Bahkan masjid ini juga dianggap sebagai simbol pembauran masyarakat. Sebab di sekitar alun-alun dekat masjid kala itu bermukim warga dari berbagai etnis, yaitu masyarakat pribumi, masyarakat etnis Tionghoa yang tinggal di pecinan, masyarakat Arab yang tinggal di kampung Arab, dan Pojah yaitu keturunan antara India dan Pakistan. Sehingga Masjid Agung Semarang menjadi salah satu alat pemersatu di tengah perbedaan etnis tersebut. Menurut inskripsinya, Masjid Agung Semarang dibangun pertama kali pada abad ke-16 Masehi atau pada masa Kesultanan Demak oleh seorang dari Kesultanan Demak bernama Madipandan yang bernama asli Maulana Ibnu Abdul Salam, yang mendapatkan perintah dari Sunan Kalijaga untuk menggantikan kedudukan Syekh Siti Jenar yang ajarannya dianggap menyimpang. Madipandan bersama putranya meninggalkan Demak menuju ke daerah barat. Beliau membuka hutan dan menyiarkan agama Islam. Dari waktu ke waktu, daerah itu semakin subur. Di sela-sela kesuburan itu muncullah pohon asam yang arang. Dalam bahasa Jawa, asam arang, sehingga Madipandan memberikan nama daerah itu menjadi Semarang. Madipandan awalnya menjalankan tugas dengan membangun sebuah masjid sekaligus dijadikan sebagai sebuah padepokan untuk pusat kegiatan dalam mengajarkan agama Islam. Masjid inilah yang merupakan cikal bakal dari Masjid Agung Semarang. Ketika didirikan pertama kali, masjid ini belum menempati tempatnya yang sekarang. Masjid Agung Semarang awalnya didirikan di daerah Bergota. Sebagai pendiri desa dan pemuka agama di daerah setempat, Madipandan bergelar Ki Ageng Pandan Arang. Lambat laun pengaruh Ki Ageng Pandan Arang semakin besar dan daerah tersebut juga semakin menunjukkan pertumbuhan yang meningkat, sehingga menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Karena persyaratan peningkatan daerah dapat dipenuhi, maka diputuskan untuk menjadikan Semarang setingkat dengan kabupaten. Akhirnya Pandanarang oleh Sultan Pajang melalui konsultasi dengan Sunan Kalijaga dinobatkan menjadi Bupati Semarang yang pertama. Peristiwa itu bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal tahun 954 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 Masehi. Setelah dinobatkan menjadi Bupati Semarang yang pertama,
Ki Ageng Pandanarang menjadikan masjid yang dibangunnya bukan sekedar untuk tempat ibadah dan tempat mengajarkan agama saja, tetapi juga digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan waktu, daerah berkota dirasa kurang strategis menjadi pusat pemerintahan. Kemudian Masjid Agung Semarang dipindahkan ke wilayah Semarang bagian bawah yang disebut sebagai Bubaan, yang memiliki sebuah arti yaitu pembukaan. Pembukaan yang dimaksud adalah dengan terjadinya pembukaan wilayah baru di wilayah Semarang. Namun bukti secara fisik dari peninggalan masjid di wilayah ini belum juga ditemukan. Setelah Ki Ageng Pandanarang wafat, kedudukan sebagai bupati sekaligus sebagai pemimpin dan penyebar agama Islam digantikan oleh putranya yang bergelar Ki Ageng Pandanarang II. Beliau hanya 3 tahun menduduki tahta kabupaten, karena atas nasihat Sunan Kalijaga, beliau mengutamakan tugasnya sebagai penyebar agama. Ki Ageng Pandanarang II kemudian pergi ke arah selatan untuk menyebarkan agama Islam di kawasan Klaten, yang kemudian beliau mendirikan padepokan sebagai pusat penyebaran agama di suatu tempat yang dinamakan Tembayat. Ketika berada di bawah kepemimpinan Kiai Mas Tumenggung Alap-Alap, Kabupaten Semarang masih di bawah bangsa Barat mulai memasuki kota Semarang pada masa pemerintahan Bupati ke-10, yaitu Kiai Mas Tumenggung Jodonegoro yang bergelar Tumenggung Adipati Suro Hadi Menggolo I, yang kemudian digantikan oleh Kiai Tumenggung Mertoyudo yang bergelar Kiai Tumenggung Adipati Suro Hadi Menggolo II. Ketika pada masa pemerintahan Adipati Suro Hadi Menggolo II terjadi kebakaran besar yang memusnahkan masjid peninggalan Ki Ageng Pandanarang. Setelah terjadi peristiwa kebakaran tersebut, Masjid Agung Semarang dibangun kembali oleh Bupati Suro Hadi Menggolo II. Namun lokasi masjid berpindah tempat, yaitu di daerah yang sekarang menjadi alun-alun Semarang. Tepatnya di ujung Jalan Kauman, sebelah kiri dari pendopo kabupaten yang lazim disebut dengan Kanjengan. Bupati Suro Hadi Menggolo II digantikan oleh Marwo Wijoyo atau Sumo Wijoyo atau Sumonegoro atau Suro Hadi Menggolo III. Pada masa ini, Masjid Agung Semarang dibangun dengan megah dan anggun, dan menjadi masjid besar yang pertama di kota Semarang. Beliau wafat kira-kira 13 tahun setelah selesainya pembangunan masjid. Kemudian digantikan oleh putranya yang bergelar Kiai Mas Tumenggung Suro Hadi Menggolo IV. Pada masa pemerintahan Raden Mas Tumenggung Purbadiningrat mulai membangun kembali Masjid Agung Semarang dengan dana yang dihasilkannya. Pada tahun 1883, masjid ini sudah berdiri dengan megah dan besar. Namun, selang beberapa tahun dari berdirinya masjid ini, petir menyambar pada tahun 1885 dan menyebabkan sebuah kebakaran yang cukup besar hingga melahap semua barang berharga yang ada di dalam masjid ini. Sejak didirikannya hingga saat ini, Masjid Agung Semarang atau disebut sebagai Masjid Kauman Semarang mengalami relokasi selama 3 kali
dan rekonstruksi sebanyak 4 kali. Ketika pemerintahan Utoyo Kusumo, kedudukannya sebagai Bupati Semarang bukan lagi mengurusi kota, melainkan mengurusi kawasan luar kota Semarang. Hal ini terjadi sebagai akibat berkembangnya kota Semarang sebagai kota peraja. Dampaknya adalah Masjid Agung Semarang yang sebelumnya menjadi urusan Bupati Semarang diserahkan kepada Wali Kota Semarang. Pada tahun 1962, atas desakan umat Islam karena adanya aksi-aksi penjarahan oleh PKI terhadap aset-aset masjid, maka pemerintah Republik Indonesia memberikan status hukum tersendiri terhadap Masjid Agung Semarang dan Masjid Agung lainnya, yaitu masjid dinyatakan sebagai masjid wakaf yang berada di bawah Departemen Agama. Masjid Agung Semarang memiliki ciri arsitektur khas Jawa, yaitu atapnya berbentuk tajuk tumpang tiga seperti gaya arsitektur Masjid Agung Demak, yang mendapatkan pengaruh dari Wali Songo pada masa perkembangan Islam di tanah Jawa yang begitu kuat. Tajuk tumpang tiga memiliki makna filosofi Islam, iman, dan ihsan. Bagian tajuk paling bawah menaungi ruang ibadah, tajuk kedua lebih kecil, dan tajuk tertinggi berbentuk limasan. Di bagian paling atas terdapat mustaka yang tertulis lafaz Allah dalam huruf Arab yang melambangkan ma'rifatullah, yaitu tingkatan tertinggi. Atap Masjid Agung Semarang dibungkus dengan bahan seng bergelombang, yang pada waktu itu merupakan bahan langka dan secara khusus didatangkan dari Belanda. Masjid Agung Semarang memiliki ruang utama yang cukup luas, dengan denah persegi panjang dan tidak terbagi menjadi beberapa ruang. Ruang utama masjid hanya digunakan oleh jamaah laki-laki. Di dalam ruang terdapat mihrab yang terlihat runcing dengan langit-langit dari beton. Bentuk arsitektur Masjid Agung Semarang memiliki perpaduan gaya arsitektur Eropa, Persia, dan Arab. Pengaruh arsitektur Persia dapat dilihat dari pintu masjid yang berbentuk rangkaian daun waru yang menjadi ciri khas arsitektur Persia. Bentuk daun waru juga dapat dijumpai di bagian gapura Masjid Agung Semarang. Kompleks masjid dibatasi oleh pagar tembok dan pagar besi. Masjid Agung Semarang dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia menjadi satu-satunya masjid di Indonesia yang mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terbuka hanya beberapa saat setelah diproklamirkan. Terima kasih telah menonton video kami. Bila ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.